Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita belajar bersama-sama mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai gaya. Disimak sampai selesai videonya ya. Apa sih sebetulnya gaya itu? Gaya tentunya berkaitan dengan gerak suatu benda. Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerjakan sebuah benda terhadap benda yang lain. Gaya disimbolkan dengan huruf F besar, diambil dari kata force. Nah, satuan gaya dalam sistem MKS atau meter kilogram second adalah Newton. Sedangkan dalam sistem CGS atau centimeter, gram, dan second adalah dyne. Gaya selain memiliki nilai, gaya juga mempunyai arah. Maka dikatakan gaya sebagai besaran vektor. Kemudian, apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, yang pertama tentunya jika suatu benda diberikan gaya, maka akan ada perubahan gerak. Misalnya, ketika benda yang awalnya diam, kemudian didorong, meja misalnya, ketika awalnya diam, diberi tarikan atau dorongan, nah, maka meja tersebut akan bergerak ke arah sesuai dengan tarikan atau dorongannya. Nah, yang kedua, tentunya ada perubahan arah gerak. Arah geraknya mengikuti arah tarikan atau dorongannya, atau mengikuti arah dari gayanya. Dan bisa juga gaya berpengaruh terhadap perubahan bentuk. Misalnya, ketika kita memainkan plastisin, kita tekan, kita dorong plastisinnya, maka plastisin tersebut akan berubah bentuknya. Untuk mengukur gaya, kita bisa menggunakan alat ukur neraca pegas. Gaya terbagi menjadi dua, ada gaya yang dapat disentuh dan ada gaya yang tak dapat disentuh. Nah, gaya sentuh ini contohnya ada gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong, dan gaya normal. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang bersentuhan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada benda dan arah gerak benda. Misalnya, ketika meluncurkan sebuah buku di atas meja, makin lama gerak buku semakin pelan dan akhirnya berhenti. Itu terjadi karena ada gesekan antara buku dengan meja. Kalau gaya normal, itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan benda. Nah, pada gaya tak sentuh, contohnya ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Selanjutnya, mengenai berat. Jadi, berat benda dipengaruhi karena adanya gaya gravitasi. Persamaan dari berat adalah W sama dengan M kali G. W-nya adalah berat, satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Kalau yang ditanyakannya massa atau percepatan gravitasi, maka kita bisa membuat rumus turunan dari persamaan berat ini. Kita buat segitiga ajaibnya. Jika yang ditanyakannya massa, berarti berat dibagi percepatan gravitasi. Kalau yang ditanyakannya berapa percepatan gravitasinya di suatu tempat misalnya, maka rumusnya G sama dengan W per M atau berat per massa. Nah, lalu apa kaitannya berat dengan massa? Apa sih perbedaan keduanya? Jelas tadi dikatakan kalau berat itu ada pengaruhnya dari gravitasi. Di kehidupan sehari-hari sering terjadi miskonsepsi antara massa dan berat. Misalnya ketika kita mengatakan massa tubuh kita atau berat badan, berat tubuh. Berat badan sekian kilogram. Padahal kalau berat badan satuannya adalah Newton. Tapi kalau massa badan satuannya kilogram. Jadi selama ini yang kita timbang itu bukan berat badan tapi massa badan. Kalau massa badannya 46 kg, berarti berat badannya adalah 460 Newton karena dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi.
Percepatan gravitasi bumi sudah ada ketetapannya, yaitu nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Atau bisa juga dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Jadi jika sewaktu-waktu di soal tidak ada keterangannya percepatan gravitasi bumi nilainya berapa, sudah pasti gunakan 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang pertama mengenai berat. Sebuah kelapa mempunyai massa 1,5 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 meter per second kuadrat? Pertama, kita lihat dulu di soal ada keterangan di sini massa 1,5 kg, berarti M-nya 1,5 kg. Kemudian ada percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Berarti itu adalah G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapa beratnya? Berarti yang ditanyakan W-nya. Maka kita langsung masukkan ke rumus. W sama dengan M kali G. 1,5 dikali 9,8 didapatlah hasilnya 14,7 Newton. Tadi semuanya langsung dimasukkan ke rumus karena satuannya sudah sesuai dengan SI. Kalau satuannya ada yang belum sesuai dengan SI, tentunya harus dikonversi dulu, harus dirubah dulu. Contoh soal yang kedua. Seorang astronot ketika berada di bumi beratnya adalah 294 Newton. Berapakah berat astronot tersebut jika berada di bulan yang memiliki percepatan gravitasi 1/6 kali gravitasi bumi? Kalau kita lihat pada soal, di sini diketahui berat astronot di bumi adalah 294 Newton. Kemudian di sini ada percepatan gravitasi bulan 1/6 gravitasi bumi. Yang ditanyakannya berat astronot di bulan. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus cari tahu dulu nih berapa percepatan gravitasi bulannya. Berarti 1/6 kita kalikan dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8. Didapatlah hasilnya 1,63 meter per second kuadrat. Setelah diketahuinya sudah lengkap, kita kerjakan dulu yang pertama, kita cari massa buminya. Nah, karena yang ditanyakannya adalah massa, berarti kita pergunakan rumus yang ada di segitiga tadi. Berarti M sama dengan W per G. Maka 294 per 9,8. Didapatlah hasilnya 30 kg. Setelah massa astronot di bumi diketahui, baru kita cari berat astronot di bulan. Langsung dimasukkan ke rumus, W sama dengan M kali G. Berarti 30 dikali 1,63, didapatlah hasilnya 48,9 Newton. Kita bulatkan menjadi 49 Newton. Semoga bisa difahami ya. Selanjutnya mengenai resultan gaya atau penjumlahan gaya. Nah, cara menjumlahkan gaya itu ada dua cara. Bisa dengan perhitungan, juga bisa dengan menggunakan gambar. Tetapi di video kali ini kita akan membahas resultan gaya dengan menggunakan perhitungan. Nah, langkah untuk menghitung jumlah gaya, yang pertama, kita harus mengetahui dulu arah dan nilai gayanya. Jadi misalnya 20 Newton ke arah mana, kanan atau kiri, kita harus mengetahui itu. Kemudian, yang kedua, menjumlahkan gaya yang sebidang terlebih dahulu. Kalau arahnya ke kanan, kita jumlahkan dulu semua gaya yang ke kanan, baru yang ke arah kiri. Dan yang ketiga, jika diperlukan, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Resultan gaya atau penjumlahan gaya dilambangkan dengan sigma F. Untuk menentukan arahnya bernilai positif atau negatif, kita tahu ada yang dikatakan sebagai titik koordinat. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Pada sumbu X, kalau arahnya ke kanan berarti positif, kalau arahnya ke kiri berarti nilainya negatif.
Pada sumbu Y, ketika arahnya ke atas berarti nilainya positif, kalau arahnya ke bawah bernilai negatif. Kita lihat pada contoh yang pertama, ada sebuah benda ke kanan 28 Newton dan 56 Newton, ke arah kiri 47 Newton. Nah, ini pertanyaannya, tentukan resultan gayanya. Gitu. Berarti kita lihat dulu yang pertama, jumlahkan dulu yang sebidang atau yang searah. Berarti sigma F sama dengan yang ke kanan dulu. Yang ke kanan nilainya positif. Berarti 28 Newton ditambah 56 Newton dikurangi karena arahnya ke kiri 47 Newton. Maka didapatlah 84 dikurangi 47. Hasilnya adalah 37 Newton ke arah kanan. Kenapa ke kanan? Karena hasilnya positif 37. Kalau hasilnya negatif 37 Newton, maka arahnya akan berubah jadi ke kiri. Kemudian yang kedua, ada benda diberi gaya ke atas 30 Newton dan ke bawah 20 Newton dan 15 Newton. Nah, kita akan mencari resultan gaya lagi. Pertama, ingat jumlahkan dulu yang sebidang. Kita ambil yang atas dulu ya, yang positif dulu. Berarti sigma F sama dengan 30 Newton. Nah, kemudian karena ke bawah berarti dikurangi. Dikurangi 20 Newton, dikurangi 15 Newton. Maka hasilnya adalah negatif 5 Newton. Karena hasilnya negatif, maka arahnya ke bawah. Dua contoh tersebut itu masih satu sumbu. Untuk yang pertama, itu sama-sama sumbu X ya, kanan dan kiri. Untuk yang kedua, ini sama-sama sumbu Y, atas dan bawah. Lalu bagaimana kalau ada soal dua sumbu yang berbeda? Seperti yang ini, kanan dan ke atas arahnya. Nah, ini berlaku untuk aturan yang ketiga. Kita bisa gunakan dengan rumus teorema Pitagoras. Ke arah kanan diberi gaya 12 Newton, ke atas diberi gaya 5 Newton. Nah, kita pergunakan rumus sigma F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti akar 12 kuadrat karena sumbu X-nya adalah 12 ya nilainya. Dan positif karena ke kanan ditambah 5 Newton kuadrat karena arahnya ke atas sumbu Y-nya. Maka didapatlah akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169, didapatlah hasilnya 13 Newton. Arahnya kenapa bisa ke timur laut? Kita lihat dulu, kita buat lagi nih. Sumbu X-nya kan 12, positif, berarti ke kanan. Sumbu Y-nya 5 Newton, ke atas. Nah, kita tarik garis antara 5 Newton dan 12 Newton, bertemulah di titik ini. Oke, itu tadi dua sumbu dua arah. Sekarang bagaimana kalau ada dua sumbu tapi tiga arah yang berbeda? Ke atas 28 Newton, ke kiri 15 Newton, ke bawah 48 Newton. Nah, ini juga sama, kita pergunakan rumus teorema Pitagoras juga. Pertama, kita lihat dulu sumbu X-nya hanya ada satu nih ke arah kiri. Berarti nilai sigma Fx adalah negatif 15 Newton. Kemudian sumbu Y-nya ada 2, berarti kita jumlahkan dulu. Berarti sigma Fy 28 Newton dikurangi 48 Newton. Didapatlah hasilnya negatif 20 Newton. Sekarang Fx dan Fy-nya sudah ada, baru kita masukkan ke rumus Pitagoras. Sigma F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Sama dengan akar negatif 15 kuadrat ditambah negatif 20 kuadrat. Didapatlah hasilnya akar 225 ditambah 400. Kemudian didapat lagi hasilnya akar 625 yaitu 25 Newton. Lalu arahnya bagaimana? Kita lihat ke yang sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx negatif 15 berarti arahnya ke kiri. Sigma Fy negatif 20 berarti arahnya ke bawah. Nah, kita tarik antara yang 15 dan 20 ini. Tarik garis, bertemulah di titik ini.
Begitu. Pembahasannya sudah selesai, semoga bisa difahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.